terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pada siang ini kita akan membahas materi kita tentang akhlak tercela, yaitu tentang hasad. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu hasad? Belum. Oh, baiklah, kalau belum ada yang tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Pada hasad ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, orang yang memiliki sifat hasad ini selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, karena dia merasa yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu hanyalah dirinya sendiri. Padahal dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 sudah dijelaskan bahwa di situ janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada sebagian kamu dan atas sebagian lainnya. Karena sifat hasad ini merupakan sifat akhlak tercela, sifat yang paling tidak disukai oleh Allah. Nah, Rasulullah SAW melarang orang mukmin untuk memiliki sifat hasad, karena sifat hasad ini dapat merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, yaitu Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Baiklah, kita akan bersama-sama untuk membaca hadis tentang hasad. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakum wal hasada. Iyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Insyaallah kelas ini bacaannya sudah bagus sekali. Nah, arti dari hadis ini adalah, dan janganlah kamu memiliki sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu memakan kebaikan sama seperti api yang membakar kayu bakar. Nah, dari poin pertama pengertian ini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu adalah dampak orang yang memiliki sifat hasad. Dampak yang pertama adalah orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak merasa senang dan bahagia, sebab hatinya selalu merasa gelisah jika seseorang mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak dari dia. Nah, poin yang kedua yaitu adalah mematikan hati, karena menyebabkan dirinya itu tidak menaati atau mematuhi peraturan atau ketentuan dari Allah. Itu bisa mematikan hati. Poin yang ketiga yaitu adalah mengarahkan kepada perbuatan maksiat. Pak hasad menuju ke maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang berzina, yang khamar ataupun yang lainnya. Yang dimaksudkan dari sifat maksiat itu adalah dia melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dia berjudi, dia menggibah, dia berdusta, itu adalah sifat dari hasad. Hasad itu juga begitu. Dia pada poin yang ketiga itu mengarahkan kepada maksiat. Ini maksudnya adalah seseorang akan melakukan hal-hal yaitu seperti berjudi, berdusta, dan sebagainya. Lanjut, poin terakhir yaitu tentang upaya kita untuk menghindari sifat
teman kita ada yang berkata, ih kenapa sih nggak berbeda, dia bisa begini, dia bisa begitu, terus awalnya gitu seperti itu, nggak boleh, itu adalah komunikasi yaitu saling mengerti. Oke, dari materi kita semua ini pada sesi ini, apakah ada yang menanyakan? Ya, silakan. Ya. Mengapa perilaku ini bisa merugikan diri sendiri? Mengapa perilaku ini bisa merugikan diri sendiri? Karena itu bisa menghambat perkembangan dari diri kita. Contohnya, kalau kita menyimpan iri hati diri, kalau kita menyimpan iri hati diri dalam hati, itu akan membuang waktu. Karena seharusnya waktu yang kita gunakan itu untuk melakukan hal yang baik, tapi kita malah melakukan hal yang buruk, itu bisa menghambat perkembangan. Ada yang punya lagi? Izin bertanya Bu, Yang kanan, please. mengapa orang yang memiliki sifat hasad tidak akan pernah merasa bahagia? Ya karena dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi pikiran dan hatinya itu sudah tumpul karena yang dia pikirkan itu sudah cemburu karena orang lain mendapatkan kesempatan yang lebih dari dia. Ya. Ada yang bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan melafazkan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.